Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi warahmatullahi wabarakatuh. dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir pada kegiatan hari ini. Yang terhormat Ibu Hasanah STMT, yang terhormat Ibu Tita Haryanti STMT, yang terhormat Bapak Muhammad Iqbal STMT serta hadirin dan para peserta pelatihan sekalian. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta siswa-siswi SMK Telkom Bandung dalam acara pelatihan Site Plan by Atol yang diselenggarakan oleh Prodi D3 Teknologi Telekomunikasi Fakultas Ilmu Terapan Telkom University pada hari ini, Senin 5 Oktober 2020. Perkenalkan, saya Vanessa Geliza akan memandu acara pada pagi hari ini. Baiklah, sebelum memulai acara inti, perkenankan saya untuk membacakan susunan acara. Nah, adapun susunan acara pada hari ini yaitu acara dimulai dengan pembukaan oleh saya sendiri, kemudian dilanjutkan dengan kata sambutan oleh Ibu Hasanah Putri, lalu dilanjutkan dengan materi overview, coverage, and capacity planning, kemudian dilanjutkan dengan praktikum, lalu ada sesi tanya jawab, kemudian ada kuis, serta pengisian link absensi dan feedback kuesioner. Baiklah, marilah kita masuki acara selanjutnya, yaitu kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Hasanah Putri STMT. Kepada Ibu Hasanah dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat dan nikmat kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul bersama secara daring pada kesempatan kali ini. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Kepala Kompetensi Keahlian Teknik Jaringan Akses Telekomunikasi SMK Telkom Bandung, Bapak Fajar Nugraha STMT, yang pada hari ini diwakili oleh Bapak Harnan Ditya Mahendra. Dan yang kami hormati dosen program studi D3 Teknologi Telekomunikasi Telkom University, Bapak Muhammad Iqbal STMT, dan Ibu Tita Haryanti STMT, yang telah menyempatkan diri untuk hadir pada acara pengabdian masyarakat hari ini. Dan juga nanti akan mengisi acara dengan penyampaian materi RF Planning. Dan tak kalah penting, terima kasih kepada para asisten yang telah membantu dalam terselenggaranya acara hari ini. Selamat datang kami ucapkan kepada para peserta terpilih pelatihan peningkatan site plan skill menggunakan software Atol bagi para siswa program studi Teknik Jaringan Akses Telekomunikasi SMK Telkom Bandung. Semakin meningkatnya kondisi kebutuhan terhadap komunikasi, membuat permintaan terhadap layanan komunikasi pun mengalami peningkatan. Dalam melakukan pelayanan komunikasi, baik itu data maupun voice, dibutuhkan jaringan yang stabil juga cepat, guna menunjang proses komunikasi yang berlangsung. Keadaan ini tentu memberikan dampak positif dari segi teknologi karena dapat memicu perkembangan-perkembangan generasi baru di bidang telekomunikasi. Teknologi yang sedang berkembang saat ini yaitu long term evolution atau biasa kita kenal dengan LTE, di mana LTE ini merupakan teknologi yang terstandarisasi oleh 3GPP. Kemudian LTE ini sendiri dikembangkan karena mampu menyediakan efisiensi spektrum yang lebih baik dari teknologi sebelumnya yaitu GSM dan UMTS. Layanan mobile broadband berkualitas tinggi serta memberikan jaminan peningkatan kapasitas radio. Teknologi LTE yang diterapkan menyebabkan adanya perubahan pada perangkat jaringan yang digunakan sebelumnya. Nah, perubahan tersebut adalah adanya perangkat jaringan yang digunakan pada teknologi terdahulu itu tidak digunakan lagi dalam jaringan LTE saat ini. Nah, maka dari itu dibutuhkan suatu perencanaan jaringan. Perencanaan tersebut meliputi luas area yang akan dicakup, kapasitasnya, dan mempertimbangkan pula jaringan existing pada teknologi sebelumnya. Guna mendukung pemerataan teknologi di suatu daerah, maka diperlukan suatu perencanaan jaringan LTE ya, baik itu mencakup maupun seluruh wilayah. Perencanaan dari jaringan LTE dapat dipermudah dengan adanya software bantu yaitu Atol. Nah, software Atol ini dapat digunakan untuk melakukan simulasi dan perancangan, karena dengan adanya software ini dapat diketahui bagaimana keadaan area perencanaan
di mana keadaannya mendekati kondisi real di lapangan. Melalui sambutan ini, saya mewakili Prodi D3 Teknologi Telekomunikasi memiliki harapan semoga melalui pelatihan kali ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih kepada Ibu Hasanah yang sudah menyampaikan kata sambutannya. Baiklah, selanjutnya kita akan memasuki acara utama, yaitu pemaparan materi. Kepada peserta pelatihan diharapkan dapat menyimak materi dengan baik, karena di akhir acara akan ada sesi kuis, dan bagi yang beruntung akan mendapatkan kesempatan untuk remote praktikum secara langsung dengan asisten. Baiklah, pemaparan materi yang pertama mengenai overview coverage planning yang akan disampaikan oleh Ibu Tita Haryanti, STMT. Kepada Ibu Tita dipersilakan. Oke, baik. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan ya, saya Tita Haryanti dari program studi D3 Teknologi Telekomunikasi Universitas Telkom. Pada hari ini, 5 Oktober, saya berkesempatan menyampaikan sedikit materi ya tentang overview of coverage planning. Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya ya, untuk melakukan perencanaan jaringan di telekomunikasi itu ada 2 skenario ya yang ditinjau. Yang pertama berdasarkan coverage dan yang kedua itu berdasarkan capacity. Next. Oke, jadi apa itu yang dimaksud dengan coverage planning? Coverage planning merupakan salah satu bentuk perencanaan dalam membangun jaringan di suatu wilayah berdasarkan areanya, ataupun luas areanya, ataupun karakteristik dari areanya. Perencanaan jaringan ini berdasarkan coverage planning ini ya, perencanaan jaringan berdasarkan coverage planning ini bertujuan untuk mengetahui kebutuhan jumlah site yang sesuai dengan coverage area yang ada. Misalkan berdasarkan suatu daerah, misalkan kita kalau di sini kan Cimahi misalkan seperti itu ya. Oke, next. Oke. Dalam coverage planning terdapat 4 jenis atau kriteria gitu ya, kriteria dari sebuah wilayah. Yaitu yang pertama ada rural. Biasanya ya pedesaan lah gitu ya, daerah terbuka dengan populasi yang kecil, itu rural. Kemudian ada suburban, kawasan pemukiman dengan jumlah industri kecil. Jadi kalau rural itu mungkin pedesaannya masih terdapat banyak, masih desa gitu ya, masih ya karakteristiknya mungkin bisa dilihat dari masih banyak pepohonan besar-besar gitu ya. Kalau suburban itu sudah mulai ada industri kecil-kecil, tapi tidak terlalu desa seperti rural. Kemudian yang ketiga ada urban ya, bisa disebut ya sudah sebagai kota gitu ya. Daerah perkotaan dengan jumlah penduduk yang cukup padat, namun bangunan bertingkat masih jarang ditemukan. Nah, seperti di sini ya, di kasus di sini, contoh pemodelannya itu adalah Cimahi. Masuknya ke dalam kriteria mana tuh kira-kira Cimahi? Masuknya ke dalam kriteria urban. Kemudian ada selanjutnya ada dense urban. Nah, apa itu dense urban? Apa karakteristiknya gitu ya? Bahwa dense urban ini adalah kawasan perkotaan yang besar dengan jumlah penduduk yang sangat padat dan terdapat banyak gedung bertingkat atau disebut juga sebuah kota metropolitan ya. Misalkan kalau di Indonesia mah mungkin seperti Jakarta, misalkan seperti itu. Nah, tadi kalau di studi case ini, di studi kasus di sini, itu ada Cimahi ya, yang jadikan pemodelannya itu masuknya ke urban gitu, karena karakteristiknya kan dia sudah perkotaan, namun bangunan bertingkatnya masih jarang gitu ya. Jadi terlalu desa tidak, tapi terlalu padat juga tidak, jadi urban gitu Cimahi. Next. Kemudian ada istilah lagi yang disebut dengan link budget. Nah, apa itu link budget ya? Jadi berdasarkan pengertian di sini, itu link budget merupakan suatu perhitungan untuk menentukan gain dan loss dari keseluruhan yang terjadi gitu ya, menentukan gain dan loss secara keseluruhan yang terjadi antara transmitter dan receiver. Next. Nah, di sini ya. Jadi link budget itu ada terdiri dari 2 ya. Ada uplink dan ada downlink.
Seperti kalau kita lihat sekilas ya dari gambar di sini ya, perbedaan antara uplink dan downlink, barangkali teman-teman di sini sudah mengetahui ya, sudah familiar dengan istilah uplink dan downlink. Kalau kita lihat di sini secara sekilas gitu ya, uplink itu arahnya komunikasi dari mana ke mana, downlink itu dari mana ke mana. Nah, kalau di sini ya, uplink itu arah dari komunikasi dari MS atau dari mobile station ya, atau user equipment. Nah, di sini ada simbolnya itu HP ya. Di sini ada UI. Kemudian dia ke inode B atau base station gitu ya. Inode B kalau di LTE kan istilahnya inode B gitu ya. Kemudian kalau di 3G kan UI ini user equipment ini apa? Mobile station. Kemudian karena di LTE ya istilahnya si user ini tuh adalah user equipment, kemudian si BS ini base station atau di LTE itu disebutnya inode B. Jadi arahnya itu uplink itu komunikasi dari user equipment ke inode B ya. Jadi dari user dari MS ke BS gitu ya, atau dari UI ke inode B. Kebalikannya dengan downlink. Kalau downlink itu dari bawah ke atas gitu. Dari atas ke bawah ya. Dari inode B ke user equipment seperti itu. Jadi jangan terbalik. Sekali lagi kalau uplink itu dari user equipment ke inode B, kalau downlink itu dari inode B ya ke user equipment. Next. Nah, kemudian di sini ada istilah MAPL. Kan kita mau melakukan perencanaan jaringan ya dari sisi coverage planning. Nah, di sini ada istilah MAPL. Apa itu MAPL? MAPL itu adalah singkatan dari Maximum Allowable Path Loss. Sekali lagi ya, MAPL itu adalah singkatan dari Maximum Allowable Path Loss. Satuannya dalam dB ya, dalam desibel. Apa itu MAPL? MAPL adalah nilai maksimum loss yang diizinkan atau diperbolehkan atau yang masih dapat diterima. Jadi di sini tuh ya, MAPL itu dihitung dari dua sisi ya, sama yaitu dari sisi uplink dan sisi downlink. Sehingga maksudnya itu apa? Sehingga ketika pelanggan mengalami loss lebih kecil daripada nilai MAPL yang telah diperhitungkan, maka pelanggan masih dapat mengakses layanan. Contohnya di sini ya nih, kalau bisa dilihat di sini ya, di MAPL sisi uplink ya, berarti MAPL-nya itu berapa nih? 120,22 dBm. Berarti kalau MAPL uplink-nya tadi lebih kecil dari ini ya, MAPL yang diterima oleh user, berarti user masih bisa mengakses. Tapi kalau sudah lebih besar dari sini kan berarti kalau sudah lebih besar dari 120,22 dBm sudah lebih besar, berarti kan sudah tidak allowable ya, tidak bisa diterima. Begitupun sama dengan MAPL downlink. Nilainya itu, nilai maksimum allowable path loss-nya itu ada di 123,49 dBm. Jadi kalau kurang dari 123,49 dBm, maka masih si pelanggan itu atau user masih dapat mengakses layanan. Tapi kalau lebih dari nilai MAPL ya berarti sudah tidak bisa ya, sudah loss gitu. Tidak allowable lagi, tidak bisa diterima lagi. Nah, dari mana ini nilai MAPL uplink-nya 120,22 dBm, terus MAPL downlink-nya 123,49. Dari mana dapatnya? Itu dari sini. Jadi ada perhitungan ya di sini ya. Kalau dilihat ya oleh teman-teman di sini dari tabel pertama ya sebelah kiri ada uplink MAPL. Nah, uplink MAPL di sini. Terus ada di sini kan ada parameter, ada formula dan ada value-nya, nilainya gitu ya. Misalkan untuk parameter maksimum power, nah kan satunya dBm. Formulanya itu ya di sini direpresentasikan gitu ya, simbolnya itu oke oleh A. Nah, nilainya 23. Terus ke bawah ada A, B, C, D dengan nilainya masing-masing gitu ya. Terus E, terus G, H, I, J sampai ke bawah sampai akhirnya dapat untuk MAPL uplink-nya itu U sama dengan J minus R minus S minus T. Dari mana J? J didapat dari J itu apa? Nah, J itu adalah EIRP gitu ya. EIRP subcarrier. Nah, di sini.
dBm ya. Jadi J itu sama dengan, nah J itu didapatkan lagi dari E tambah G minus H minus I. Nilai E, nilai G, nilai H, nilai I-nya kan sudah ada ya. Jadi tinggal kita langsung saja kita hitung. Dapat nilai J-nya 2,67 dBm. Masukkanlah ke U. J 2,67. Dikurangi R. R dari mana? Nah, R itu adalah RSSI ya. Satuannya juga dBm. R sama dengan M tambah O tambah Q min N plus P. Nah, itu ya ditunjuk ya di kursor ya. Nah, itu. Nilainya berapa? Minus 148,98. Masukkan ke sini ke R. Kemudian ada S, begitupun sama. Oh, di sini S sudah jadi ya. 9,43 dB. Nah, langsung. Terus ada T, langsungnya penetration loss-nya. Dalam dBm ya 22. Langsung iya dapat 120,22 untuk MAPL uplink. Begitupun sama untuk MAPL downlink, kan ini sudah ada ya nilai-nilainya untuk downlink MAPL sama perhitungannya sudah ada gitu ya, kita tinggal menghitung secara matematikanya saja. Studi kasus yang akan kita tinjau gitu ya, yaitu di sini ada spesifikasinya untuk, nah di sini ya di kotak merah ini ada planning area. Area yang mau kita rencanakan, yang kita tinjau, yang kita teliti itu adalah kota Cimahi ya. Kota Cimahi dengan city area ya, Indonesia ini ya, kurang A nih ya. City area gitu ya. 40,2 km persegi. Terus nah tadi, jadi di antara 4 itu kan ada tadi yang tipe dari wilayahnya ya, yang ada rural, suburban, urban, dan dens urbana. Sesuai dengan kriteria tadi ya kan, ciri-cirinya Cimahi itu kan memang sudah kota, tapi kan masih sedikit bangunan bertingkatnya ya, belum terlalu padat. Maka dia diklasifikasikan ke urban. Terus frekuensi, nah ini maksudnya F di sini itu adalah frekuensi carrier-nya ya. Frekuensi carrier-nya itu di 1800 MHz, kemudian propagation modelnya COS 231. HM itu adalah merupakan tinggi antena MS, mobile station atau user equipment ya kalau di LTE. Dalam satuannya dalam meter. Rentangnya untuk syarat di COS 231 dalam rentang 1 sampai 10 meter. Di sini berapa? 1,5 meter kan HM-nya yang mau kita spesifikasinya di sini, berarti masuk ke dalam persyaratan ya gitu ya. Kemudian ada HB. HB itu adalah merupakan tinggi antena base station, atau kalau di LTE itu istilahnya adalah I-node B ya. Tadi INB kan, INB, I-node B gitu ya. Satuannya dalam meter, kemudian dalam rentang 30 sampai 200 meter. Di sini berapa? 30 meter. Oh, berarti masuk kan, masuk ke sesuai kriteria dari COS 231. Kemudian ada CM ya. Kalau CM ini itu merupakan correction factor. Nah, correction factor untuk jenis atau tipe areanya. Jadi correction factor untuk, jadi kan tidak exactly kalau urban itu kan misalkan antara kota Cimahi dengan kota Bandung mungkin sama-sama urban, tapi kan tidak exactly sama. Nah, maka di situ ada dibutuhkan correction factor untuk CM. Kenapa 0 dB? Jadi CM ini itu sebenarnya dari pemodelan COS 231 ya. Jadi tadi UL MAPL sudah ya didapatkan dari persamaan sebelumnya, DL MAPL juga sudah didapatkan dari hasil perhitungan sebelumnya. Tahapannya kalau ini secara umum, kita bagaimana bisa tahu tadi kan untuk jumlah site-nya, number of site yang dibutuhkan oleh Cimahi itu berapa. Yang pertama nih ada, kita pertama menentukan dulu AHM. Nah, apa itu AHM? Barangkali teman-teman belum ada yang belum familiar gitu ya. AHM ini merupakan lagi-lagi adalah merupakan correction factor. Tapi untuk apa correction factor? Correction factor untuk HM. Tadi ingat ya, jadi HM itu untuk tinggi antena penerima. Jadi untuk tinggi antena user equipment gitu ya. Jadi ada correction faktornya karena tidak exactly seperti itu kan, tinggi antena dari user equipment, maka di situ ada correction faktor dan sudah ada rumusnya gitu ya, sesuai dengan model COS 231 untuk AHM ini ada rumusnya, jadi sudah ada rumusnya, kita tinggal memasukkan tadi ya spesifikasinya seperti frekuensi
tinggi antena receiver, tinggi antena transmitternya gitu ya. Kemudian yang kedua, langkah kedua adalah menentukan nilai dari PL. PL itu path loss-nya ya. Jadi nilai dari propagation path loss dari cos 231 itu berapa. Kemudian baru dari sini kita menentukan cell coverage area-nya. Kemudian ini double ya. Double ini nih. Jadi sama mungkin cell coverage area. Kemudian selanjutnya baru kita dapat number of site-nya gitu ya. Baru berapa nih jumlah site yang dibutuhkannya. Oke, next. Nah, di sini ya, jadi tadi sudah saya sebutkan, ini sih ada AHM ya, untuk urban di model COS 231 di sini. Rumusnya sini, jadi ini yang paling atas ya di baris pertama, itu merupakan rumusnya. Tadi kan F-nya sudah ada 1800, terus HM-nya kan tadi ya tinggi antena dari receiver-nya, atau dari tinggi antena dari user equipment-nya sudah ada kan, 1,5 kita masukkan. Terus F-nya masukkan lagi 1800, R-nya tidak dapat, AHM-nya 0,043. Next. Nah, ini adalah persamaan sesungguhnya ya. Persamaan sesungguhnya dari pemodelan COS 231 untuk mencari propagation path loss-nya, satuannya dalam dB ya. Jadi setelah kita memasukkan nilai-nilainya kan ini persamaannya yang baris pertama itu persamaannya. Jadi F-nya tadi berapa, terus HB-nya berapa, tadi kan F-nya 90, terus HB-nya 30. Terus HM-nya tadi 0,043 kan, masukkan. Terus tadi HB-nya 30, terus kemudian sampai CM-nya kan tadi 0 dB ya. Di sini jaraknya ternyata belum ditemukan. Akhirnya setelah perhitungan kita turunkan secara matematika ya. Belum. Nah, jadi didapat PL-nya itu propagation path loss dari cos 231 itu adalah 136,197 ditambah 35,225 log D, karena D-nya kan belum ada. Belum tadi kan belum ada ya. Jadi berapa? Jadi persamaannya sementara PL-nya seperti ini. Kemudian next. Nah, dari sini jadi kan tadi persamaan path loss-nya belum exactly dalam bentuk number ya. Belum dalam bentuk number misalkan 120 misalkan belum seperti itu, atau 130 belum. Nah, di sini kita korelasikan. Jadi terdapat beberapa dari yang sebelum saya baca ya. Jadi terdapat beberapa persamaan yang digunakan untuk melakukan perencanaan berdasarkan coverage. Yaitu salah satunya adalah antara MAPL dengan PL-nya tadi ya. MAPL dengan PL kita korelasikan. Di sini misalkan dari sisi uplink, dari sisi downlink kan punya nilai MAPL yang beda-beda. Misalkan untuk yang MAPL uplink dulu ya, yang kita lihat persamaan yang paling bawah nih yang 2. Nah, kita korelasikan kan MAPL sama dengan PL untuk mendapatkan nilai apa? Di sini dikorelasikan. Ya untuk mencari untuk mendapatkan nilai D dari masing-masing, dari uplink dan dari downlink. Jadi kita korelasikan di sini MAPL sama dengan PL. Tadi kan MAPL untuk uplinknya 120,22, nah sama dengan 196,197 tambah 35,225 log D. Jadi MAPL sama dengan PL dikorelasikan. Kemudian nah ini ya, kita balik lagi ke kotak warna merah. Setelah dihitung-hitung secara matematika, akhirnya didapatkan D. D itu apa sih? D itu ya, atau beberapa di sumber lain itu kadang D, kadang R juga, yaitu jarak antara TX atau transmitter dengan RX dengan receivernya ya. Satuannya dalam kilometer. Jadi rentangnya itu dalam 1 sampai 20 kilometer. Tapi karena di sini kan D-nya kita belum ketahui, jadi bisa jadi jarak antara D untuk uplink dan downlinknya berbeda. Karena mengapa bisa berbeda? Karena MAPL-nya juga kan berbeda kan ya. MAPL uplink-nya sekian, MAPL downlink-nya sekian. Sehingga pas kita korelasikan nilai D-nya atau jaraknya antara TX dengan RX-nya berbeda juga gitu ya. Nah, ini jadi D untuk uplink 0,352, D untuk downlink 0,436. Oke, next. Oke, nah sesuai tadi kan tahap keberapa nih? Tahap ketiga ya. Nah, kita mau mencari cell coverage-nya. Jadi cell coverage-nya
cakupan dari selnya ya. Berapa? Nah, ini rumusnya sudah ada. Rumusnya tuh exactly ya, udah ada persamaannya. Itu yang paling bawah ya, yang di paling bawah itu ada persamaan yang paling bawah. Cell coverage dalam kilometer persegi sama dengan 3 dikali 1,95 kali D kuadrat atau D pangkat 2. Jadi untuk kita cari masing-masing, untuk uplink-nya berapa, untuk downlink-nya berapa. Yang membedakan apa? Persamaannya sama. Jadi cell coverage untuk uplink dan downlink persamaannya sama. Yang membedakan apa? Tadi kan D-nya yang berbeda. Karena MAPL untuk uplink dan downlink-nya berbeda. Akhirnya didapatkan pula cell coverage untuk uplink-nya 0,724 km persegi dan cell coverage untuk downlink 1,11 km persegi ya. Jadi untuk cell coverage uplink sudah ada, cell coverage downlink sudah ada sekian dengan masing nilainya 0,724 dan 1,11 km persegi. Next. Nah, kemudian kita masuk ke langkah terakhir untuk menentukan number of site. Jadi jumlah site-nya yang dibutuhkan di kota Cimahi ya untuk uplink dan downlink-nya berapa nih? Tadi sesuai dengan perencanaan kita kan di coverage planning. Oh, number of site untuk uplink-nya persamaannya adalah area wide area-nya ya. Wide area-nya itu kan tadi jumlah dari luas dari kota Cimahi kan tadi kalau teman-teman masih ingat kan 40,2 ya. Ya, 40,2 km persegi untuk area wide area untuk Cimahi-nya 40,2 km persegi. Kita tulis di sini dibagi oleh cell coverage. Tadi cell coverage untuk uplink berapa? Kan 0,724. Terus area wide area untuk Cimahi kan di downlink juga sama ya, 40,2 kan, karena Cimahi 40,2. Yang membedakan untuk, ini maksudnya bukan coverage area mungkin ya, cell coverage, jadi ya, kan tadi di wide area Cimahi 40,2, dibagi oleh cell coverage uplink, dapatlah untuk number of site untuk uplink 55,52, dan untuk downlink, karena cell coverage-nya tadi 1,11, jadi didapatnya number of site untuk downlink adalah 36,21. Jadi untuk uplink nih, untuk yang optimum ya, number of site di Cimahi nih untuk sisi uplink 55,52 dan number of site untuk di downlink 36,2 untuk kota Cimahi. Seperti itu ya, jadi sudah seperti. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengikuti ke sesi selanjutnya. Terima kasih kepada Ibu Tita yang sudah menyampaikan materinya. Baiklah, selanjutnya akan ada pemaparan materi overview capacity planning yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Iqbal STMT. Kepada Bapak Muhammad Iqbal dipersilakan. Oke, terima kasih Vanessa. Selanjutnya adalah Bu Tita sudah berbicara tentang coverage, dan saya akan berbicara tentang sebuah perencanaan kapasitas. Nah, jadi kalau dari definisi, perencanaan kapasitas merupakan bentuk dari perencanaan dalam sebuah wilayah berdasarkan dari ini ya, berdasarkan dari kata kuncinya adalah jumlah site dan juga dari jumlah user. Berdasarkan ini tadi informasi dari yang sudah disampaikan coverage area. Nah, jadi nanti kita perlu berstrategi nih, jangan sampai nanti kita membuat sebuah perencanaan tapi salah gitu. Kita mau membuat kecepatan internet yang sangat cepat atau membuat sebuah user tidak mengalami blocking dialing atau blocking internetnya ya agar memuaskan semua user, semua pelanggan, tetapi dari sisi cost itu jadi bermasalah. Nah, ini yang coba kita strategikan terhadap itu terkait mengenai kapasitas planning. Oke. Nah, bicara tentang perencanaan, ini memang tidak terlepas dari konsepnya forecasting ya. Jadi forecasting itu dalam bahasa Indonesianya artinya boleh perencanaan, boleh peramalan. Jadi perencanaan ini bertujuan adalah untuk menentukan kebutuhan dari jumlah site
berdasarkan dari jumlah user dalam suatu area. Jadi kalau seandainya memang wilayahnya sangat padat, tadi misalkan daerahnya adalah sebuah dense urban, yang kota yang sangat metropolitan, nah kita harus menentukan nih, jangan sampai nanti banyak tower-tower yang berdiri di sana. Jadi nanti pohon sudah terkalahkan dengan konsepnya tower ya. Jadi jangan sampai jadi hutan tower yang ada di sana. Nah, tadi sudah dijelaskan sebenarnya apa itu dense urban gitu ya, apa itu urban. Nah, yang kota itu disebut seperti apa, yang disebut dengan kota juga. Oke, itu yang pertama, perencanaan. Jadi proses dari sebuah forecasting adalah salah satu metode yang digunakan untuk melakukan pengelolaan dan juga pengendalian produksi dalam bisnis. Nah, ini ya, kata kuncinya juga adalah kata kunci di bisnis. Jadi yang pertama adalah digunakan mengkaji sejauh mana nih proses forecasting ini berlanjut. Jadi sejauh mana pengaruh kebijakan perusahaan di masa lalu dan juga di masa yang akan datang. Itu yang perlu dicatat. Kemudian tujuan lain dari sebuah forecasting juga adalah untuk meningkatkan efektivitas cost-nya atau pengeluaran. Ini yang penting. Jadi tepat sasaran. Jadi jangan sampai nanti perusahaan rugi ya, karena untuk mendirikan sebuah tower pun juga saya pernah tidak towernya ya, cuman lahannya saja terus mendirikan tower tahun 2007 itu hampir menghabiskan anggaran di angka 1 sampai 2 M untuk tanahnya saja. Teman tanah kan paling cuma berapa ya, paling 3x3 atau berapa kali berapa kecil gitu untuk tower. Tapi memang yang mahal itu adalah ininya, pengaruh di masyarakat gitu. Misalkan kalau ada masyarakat yang terprovokator terhadap awas ada bahaya radiasi dari sebuah sinyal dan lain sebagainya, itu yang biasanya ada uang pesangon atau uang ganti rugi lah ya, yang perlu diperhatikan. Itu yang besar memang. Kemudian yang tiga, terkait mengenai forecasting ini adalah meminimalisir kesalahan ya yang mungkin terjadi pada proses produksi. Jadi jangan sampai nanti ada jumlah usernya banyak gitu, sementara jumlah ininya berkurang gitu. Jadi sehingga dampaknya adalah internetnya jadi semakin lambat, ataupun kebutuhan dari sisi pemanggilan voice juga bermasalah. Jadi data dari hasil forecasting ini biasanya digunakan untuk memperkirakan ya jumlah permintaan dari pelanggan. Jadi kalau kita lihat di sini nih ada model segitiga ini perlu kita perhatikan juga nih. Jadi kita perlu melihat dulu nih data dari total populasi, mungkin nanti bekerja sama dengan pihak desa terkait atau enggak kota terkait ya. Kemudian ada jumlah masyarakat yang produktif, pengguna telepon, kemudian operator-operator lain. Nah, misalkan kayak di Indonesia, mayoritas masih menggunakan konsepnya operator masih Telkomsel ya, masih besar pengguna Telkomsel. Selebihnya juga perlu kita perhitungkan mana misalkan yang kedua, apakah Indosat, apakah Excel gitu ya, atau yang lain sebagainya. Nah, mungkin ini strateginya juga bisa berbeda. Operator yang sifatnya untuk telepon dan operator yang sifatnya internet, mungkin di kalangan tadi production edge, bahwa dia akan memilih nilai yang paling murah misalkan gitu ya, daripada yang operator-operator existing yang menawarkan harga yang lebih mahal. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Dan yang terakhir adalah pengguna LTE user. Nah, ini pun juga perlu distrategikan. Seperti sekarang ini ya, sudah ada teknologinya 5G generasi kelima, dari sisi teknologi memang sudah support gitu. Artinya kalau seandainya sekarang kita mau bangun dari sisi teknik, dari sisi akademik, kita bangun towernya 5G itu sudah bisa direalisasikan. Tapi kalau kedepannya perangkatnya belum support, nah ini yang jadi mubazir ya. Jadi itu yang perlu diberikan catatan terkait mengenai model-model forecasting seperti ini. Oke.
Nah, sebelum bicara mengenai service model, saya pengen sebenarnya mengajak teman-teman buat paham dulu bagaimana sebuah konsep dari modelnya forecasting ini ya. Jadi yang pertama misalkan kita harus menggambarkan beberapa poin yang saling berhubungan. Ini sebagai step-step saja ya, misalkan saya kasih gambar ilustrasi. Misalkan ini adalah kalau kita mau melakukan sebuah perencanaan, kita misalkan kita di sini mulai, kemudian di sini sudah mulai tahap forecasting-nya nih. Nah, di sini sudah mulai tahap perencanaan dari berapa banyak jumlah user yang dibutuhkan. Ini forecasting jumlah user. Kemudian yang ketiga, kita harus sudah menentukan kepadatan dari traffic-nya. Kemudian yang ketiga, kita sudah harus menentukan yang namanya kepadatan dari sebuah sel itu sendiri. Kapasitas lah. Kapasitas selnya. Masih cukup atau belum gitu ya. Untuk tahun-tahun ke depan itu sudah, misalkan 2 tahun ke depan atau 3 tahun ke depan ini sudah cukup atau tidak. Nah, ini tergantung lagi dari kebijakan perusahaan. Apakah dia akan melakukan perencanaan akan di overview setiap tahun kah? Atau setiap 5 tahun kah? Nah, ini yang menentukan strategi ini ya. Jangan sampai nanti kapasitasnya masih cukup banyak, sementara teknologi sudah harus handover ya dengan teknologi yang lebih baru. Nah, itu yang sangat disayangkan. Kemudian yang paling penting juga adalah model dari cell dimensioning. Ini mungkin tambahan ya, karena saya khawatir kalau saya langsung menjelaskan bagaimana model pendekatan nanti dalam bentuk gambar, teman-teman tersesat di sana untuk definisi dari ini. Dan ini mungkin tahap akhirnya. Oke. Nah, ini saling terhubung lah ya. Kalau mau saya ulang lagi, perencanaan kita mulai dari sebuah peramalan dari sebuah jumlah usernya. Kemudian yang kedua kita harus menentukan dari kepadatan sebuah traffic. Jadi kepadatan sebuah traffic ini bisa ditentukan dari teknologi sebelumnya juga. Jadi misalkan saat ini pengguna 4G-nya masih belum ada nih, teknologi LTE-nya masih belum ada, tapi kita bisa melihat ke teknologi sebelumnya, misalkan teknologi pengguna yang dari 3G. Nah, itu bisa kita tentukan juga strategi itu ya. Kemudian kita tentukan nih berapa jumlah kapasitas sel yang akan digunakan, termasuk di dalamnya adalah cell dimensioning, pengukuran. Jadi termasuk dalam luas wilayah, dalam bentuk radius nanti modelnya. Dan terakhir adalah sudah berakhir. Kira-kira seperti itu model dari sebuah perencanaan, termasuk jadi service model merupakan pendekatan yang digunakan untuk menentukan kebutuhan sebuah throughput. Jadi untuk mendapatkan kualitas yang diinginkan. Sebagai informasi ya, untuk operator-operator kecil biasanya dia akan memberikan sebuah operator yang maksimal dibandingkan dengan operator-operator besar, selain biayanya yang lebih murah dengan operator besar. Nah, itu memang salah satu keuntungan dari operator kecil, karena dia masih kecil untuk meningkatkan jumlah usernya, maka dia akan memainkan harga gitu ya. Sehingga kita akan lebih banyak pilihannya. Oke, dengan yang kecil sudahlah tinggi throughputnya dan juga murah. Karena apa? Ya karena tadi ada pengaruhnya dengan coverage, karena akan ada pengaruh konsepnya interference ya dari satu user dengan user yang lain jika
jumlah usernya semakin padat dalam suatu area. Jadi bisa jadi juga teknologi dalam sebuah misalkan LTE atau 3G, dia akan berbeda satu sama lain walaupun sama operatornya. Misalkan operator yang ada di Bandung dengan di Jakarta, mungkin kualitas di Bandung jauh lebih sedikit lebih tinggi gitu ya, karena Bandung mungkin nggak terlalu lebih tinggi dibandingkan dengan Jakarta dari sisi user. Nah, itu kepadatan itu juga perlu diperhatikan. Oke. Nah, ini kita lihat dari model service model, jadi ada beberapa traffic behavior ini yang perlu diperhatikan. Nah, ini biasanya ada konsep sebuah standar ya terkait mengenai Bureau Rate atau KBPS yang dibutuhkan untuk komunikasi masing-masing traffic. Jadi kalau kita lihat di sini misalkan ada VoIP, ada video phone, ada video conference, ada real time. Nah, ini nanti mungkin kita perlu kalibrasi. Yang paling penting itu adalah kalibrasi terhadap standar dan juga terhadap penggunaan sehari-hari. Misalkan kalau kita menggunakan texting message gitu ya, menggunakan SMS atau apa, itu berapa sih jumlah bit yang dibutuhkan. Termasuk komunikasi VoIP nih misalkan, atau video conference yang sekarang kita gunakan. Jadi sudah mulai banyak ya yang memberikan catatan bahwa oh ternyata menggunakan Zoom ini jauh lebih hemat dibandingkan dengan menggunakan Google Meet gitu ya. Harga nilainya bisa sampai setengah kali lipat untuk durasi jam yang sama. Nah, itu kan sekarang bisa dapat dengan mudah tuh kita lihat terkait mengenai berapa sih penggunaan dari throughput itu sendiri. Kemudian ada session time, penggunaan sesinya, ada session duty ratio, kemudian juga ada blare. Nah, blare juga ini disebut dengan block error rate. Jadi ini merupakan rasio perbandingan antara total error dengan total block dari sebuah transmisi digital. Nah, ini memang kalau saya sendiri memang jarang ya menggunakan istilah blare, karena saya sendiri sebenarnya kalau dianggap di prodi D3 ini sebenarnya tidak bermain secara langsung di transmisi, tapi memang hanya saja dulu atau S1, S2 saya di transmisi, hanya ketika dosen ini bermainnya di level jaringan dan security. Nah, mungkin kalau teman-teman ada yang senang jaringan dan security nanti bisa kontak lebih jauh dengan saya ya. Nah, ini ada istilah blare, tadi istilahnya adalah block error rate. Jadi nilai 1% ini masih dianggap bagus. Bahkan menurut standar, nilai blare yang dianggap bagus itu adalah di bawah nilai dari 10%. Ya, yang di 10%. Jadi ini adalah nilai dari blok transmisi digital ya. Ada beberapa orang yang diblok ketika akan melakukan panggilan telepon gitu ya, dengan menggunakan konsepnya VoIP dan lain sebagainya. Itu bisa distrategikan terhadap itu. Oke, kemudian nanti tinggal untuk menghitung throughput nanti bisa langsung dimasukkan ke dalam rumus saja. Nah, nanti teman-teman habis dari sini mungkin sudah dikasih tahu ya, nanti akan ada skenario penggunaan praktikum radio network planning. Jadi radio network planning yang kita gunakan memang saat ini softwarenya adalah Atoll, walaupun banyak ya penggunaan radio planning ini. Jadi nanti bagaimana sih caranya kita mensimulasikan konsep dari teori yang mau kita yang sudah kita lakukan ini gitu. Nanti disimulasikan di software yang nanti kita akan running. Jadi banyak, tidak hanya Atoll, ada YMAP, ada Planet 7 ya, ada Radio Planner dan lain-lain sebagainya ya. Jadi traffic model kemungkinan sebuah layanan yang digunakan oleh single user selama jam sibuk. Jadi biasa kita sebut dengan BHSA ya, busy hour service attempt.
Nah, ini adalah model parameter dari sebuah traffic model. Jadi kemudian ada yang disebut dengan istilah peak to average rasio. Jadi rasio nilai tertinggi suatu kuantitas dengan nilai rata-rata. Jadi kalau dulu saya bermainnya di busy hour juga ya. Jadi kalau seandainya pengen tahu berapa perilaku orang Indonesia, ini real ya, karena dulu saya pernah bekerja di perusahaan Telkom juga. Jadi saat itu megang di CDR Store, SMS Storage. Jadi mereka itu akan melakukan komunikasi itu di jam 7 sampai dengan jam 10 malam. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Nah, itu rata-rata seperti itu. Jadi beban itu akan naik. Jadi traffic di server saya akan naik di angka jam 7 sampai dengan jam 10 malam. Selebihnya, apalagi kalau pagi itu kosong untuk traffic. Oke, nah ini perlu diperhatikan, ada morfologi parnya, ada dense urban, urban. Nah, ini perlu distrategikan terhadap peak hour ini ya. Harusnya memang untuk melakukan strategi peak hour antara real dengan simulasi, ini harus kita dapatkan dulu nih data di lapangannya seperti apa. Tadi ya dengan teknologinya 3G itu seperti apa, kita harus strategikan. Kemudian single user throughput juga bisa dapat dengan mudah kita hitung ya, dengan tadi throughput per session kali BHSA, penetration rasio ditambah parnya ya, dibagi 3.600. Sementara network throughput adalah pendekatan untuk menghitung total semua throughput dibagi dengan user dalam sebuah network. Jadi network throughput ini sama dengan total user dikali user throughput. Nah, ini harus dibedakan juga ya dengan konsepnya bandwidth ya. Jadi kalau bandwidth itu kita sebut sebagai maksimal besar transfer yang dapat dilakukan pada satu waktu dalam pertukaran data. Nah, itu ya. Jadi nanti konsep bandwidth mungkin ada yang disebut dengan bandwidth digital gitu ya, ada yang disebut dengan bandwidth analog. Jadi kalau bandwidth itu kalau dianalogikan sebagai pipanya, sementara kalau throughput itu sebagai airnya gitu. Nah, nilai air itu nggak boleh lebih besar dari nilai pipanya, nggak boleh lebih besar dari nilai bandwidth-nya. Nah, nanti mungkin di praktikum akan membahas bagaimana cara menentukan sebuah bandwidth itu. Oke, terus ada cell capacity atau kapasitas sel. Jadi kapasitas ini menyediakan untuk setiap sel dengan parameter, dengan jaringan dan faktor dari sebuah modulasi. Nah, nanti akan sebuah cell capacity itu akan berpengaruh terhadap konsepnya modulasi dulu ya. Jadi modulasi nanti biasanya akan berpengaruh terhadap semua nilai di sini. Jadi ada nilai code bit, ada nilai code rate gitu ya, ada nilai number RB, code-nya, dan lain sebagainya. Ini perlu kita perhatikan. Termasuk dari nilai SINR ya. Beda dengan SNR, kalau SINR berarti ada interference, jadi rasio perbandingan antara sinyal utama yang dipancarkan dengan interferensi dan noise yang timbul. Jadi tercampur nih antara sinyal utama dengan sinyal interferensinya. Jadi kalau menurut standar sih SNR itu dikatakan jelek gitu ya kalau seandainya nilainya di bawah 5 dB. Sementara kalau nilainya di atas 5 dB itu sudah dikatakan baik gitu ya. Nah, mungkin standar yang QPSK ini karena nilainya di bawah 5 dB ini udah dikatakan jelek ya, poor. Nah, mungkin nanti kita menggunakan teknologi-teknologi yang baru nih. Nah, bahkan untuk yang teknologinya 5G katanya nanti menggunakan, atau 6G ya saya lupa ya, 1024 kHz nih. Sekarang aja 64 ya. Nggak tahu ini standar apa nih. Nanti mungkin bisa dijelaskan. Jadi sampai 1024 kHz ininya. Jadi nanti akan jauh lebih besar harusnya SNR-nya. Oke. Site capacity-nya ini sudah, number of site. Oke, mungkin dari saya karena bagiannya segitu saya cukupkan terlebih dahulu mungkin. Ya, terima
terima kasih kepada Bapak Muhammad Iqbal yang sudah menyampaikan materinya. Nah, acara selanjutnya yaitu pelaksanaan praktikum Site Plan by Atol yang terdiri atas coverage planning yang akan dipandu oleh rekan saya Siti Azizah serta capacity planning yang akan dipandu oleh rekan saya Wahidin. Kepada rekan asisten dipersilakan untuk melakukan demo praktikum. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mendemokan mengenai coverage planning menggunakan software Atol. Nah, adapun software yang kita gunakan pada kesempatan kali ini yaitu Atol, di mana Atol itu sendiri merupakan software yang digunakan untuk optimasi dan untuk melakukan perencanaan jaringan RF. Kemudian Kemudian ada tools dan material yang digunakan. Yang pertama pasti kita menggunakan laptop dan kalkulator. Nah, kalkulator ini kita gunakan untuk menghitung nilai MAPL. Namun pada kesempatan kali ini kita sudah menghitung nilai MAPL dan nilai-nilai lain yang dibutuhkan dalam perancangan yang tadi telah disebutkan di awal yang study case. Selanjutnya ada digital map dan engineering parameter. Nah, engineering parameter ini sudah dilihat oleh teman-teman, yaitu berbentuk tabel yang kita gunakan untuk melakukan perancangan. Nah, langsung saja izin share screen. Oke. Nah, pertama kita buka software Atolnya. Namun di sini saya telah membuka software Atol. Nah, untuk selanjutnya klik File, klik New from a document template. Nah, di project template ini kita pilih template yang LTE karena kita akan melakukan perancangan dengan menggunakan jaringan LTE. Nah, setelah tampilannya seperti ini, ke tab dokumen, klik properties. Di properties ini kita akan mengubah projection dan display-nya. Untuk projection, kita pilih WGS 84 dan 48S. Nah, setelah ini tinggal di OK saja. Display-nya kita ganti menjadi WGS 84. Jangan lupa juga untuk mengganti degree formatnya jadi min XX. Setelah itu di OK. Nah, setelah mengubah projection dan display-nya, kita akan mengimpor peta digital Jawa Barat. Klik import. Nah, di sini ada 3 bagian yang akan kita import. Yang pertama, kita akan mengimport clutter. Pilih index, kemudian open. Untuk clutter, kita memilih data type-nya yang clutter classes. Tunggu beberapa saat. Nah, kalau misalkan sudah terlihat tampilan warna abu-abu ini, klik 2 kali pada layar. Kemudian kita akan mengubah pewarnaan pada petanya. Untuk unclassified sendiri kita biarkan saja menjadi warna hitam. Untuk water bodies-nya kita ubah menjadi warna biru muda. Seaport kita ubah menjadi warna biru tua. Airport-nya merah. Open area hijau muda. Forest-nya hijau tua. Village kita pilih kuning. Kemudian industrial komersial sampai building kita pilih merah.
Untuk rural kita pilih warna kuning. Nah, setelah ini klik apply, kemudian oke, maka tampilannya akan seperti ini. Setelah itu kita import kembali peta digital Jawa Barat yang bagian hake-nya. Nah, di sini kan petanya masih polos, belum timbul kontur pada petanya. Nah, hake-nya itu digunakan untuk mengimpor kontur pada permukaan petanya. Pilih index lagi, kemudian open. Data type-nya kita pilih altitudes. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Jadi kontur permukaan di petanya itu akan terlihat. Selanjutnya kita import kembali indeks pada hake-nya. Untuk data type-nya kita pilih clutter hake. Nah, maka tampilannya akan berubah menjadi seperti ini. Selanjutnya kita import kembali vektor. Pilih data type yang vektor. Kemudian oke. Ini diimport aja. Nah, kalau misalkan tampilannya belum berubah, maka klik tab Geo, clutter hake, di drop ke bawah vektor. Maka tampilannya akan seperti ini. Nah, setelah ini masih di tab Geo, pada bagian zone ini kita expand, klik computation zone, kemudian klik kanan import. Di sini kita akan mengimpor boundary Kota Cimahi, karena kita akan melakukan coverage planning di Kota Cimahi yang telah disebutkan sebelumnya. Ini langsung diimpor saja. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Setelah ini, kita ke tab parameter, ke radio network equipment, feedernya klik 2 kali. Nah, di sini kita akan melakukan loss transmisinya. Jadi kita kasih nama filenya feeder. Untuk loss-nya kita isi 0,01. Untuk konektor reception loss dan konektor transmission loss-nya kita isi nilai 0. Kemudian di enter. Setelah itu masih di tab parameter, expand radio network setting ke stasiun template, di expand. Nah, karena si Kota Cimahi ini dikategorikan sebagai urban, maka kita pilihnya yang urban. Kemudian klik 2 kali. Di sini kita akan memasukkan nilai-nilai yang telah kita kalkulasi sebelumnya. Untuk hexagon radiusnya itu, bagian downlink tadi kan 0,436, diubah menjadi meter menjadi 436 meter. Untuk main antenanya kita pakai yang model 65 degree 17.800 MHz. Untuk main propagation-nya kita pilih cos theta, kemudian di apply. Nah, setelah di apply ini jangan di OK terlebih dahulu. Kita ke tab transmitter, klik equipment ini, kemudian masukkan default-nya. Karena tadi kita isi nama feeder sendiri, klik feedernya, kemudian transmitternya kita pilih default inode B equipment. Untuk feeder length-nya kita masukkan 30 meter. Kemudian di commit. Setelah itu ke tab LTE.
Untuk maksimal power, kita ubah menjadi 46 dBm. Untuk frekuensi bandnya, kita ubah menjadi Eutra band 3 sampai 20 MHz karena LTE 1800 ada pada band 3. Setelah itu kita apply, kemudian di OK. Nah, setelah memasukkan nilai-nilai yang telah dikalkulasi, pada bagian station template di sini, jangan lupa untuk diubah menjadi 10 MHz FDD urban. Samain sama station template yang tadi. Setelah itu, kita akan melakukan boundary kota Cimahi-nya. Untuk melakukan boundary kota Cimahi, klik yang hexagon design. Yang ini. Kemudian kita akan melakukan boundary pada kota Cimahi. Nah, perlu diperhatikan saat melakukan boundary harus dilakukan dengan teliti. Jadi untuk boundary-nya itu harus berada pada garis warna merah ini. Nah, setelah melakukan boundary, maka tampilannya akan ada segitiga atau gambar simbol site pada daerah Cimahi-nya. Nah, karena ini warna hitam, biar lebih berwarna, kita klik F5. Namun, pada saat teman-teman mencoba melakukan coverage planning yang pertama, simbolnya itu tidak seperti ini. Bukan segitiga site seperti ini. Untuk mengubahnya, ke tab Network, Transmitter, klik Properties, di bagian Display, site seperti ini, kita akan melakukan prediction. Masih di tab Network, Prediction, New Prediction, Coverage by Signal Level Downlink. Kemudian di Calculate. Tunggu beberapa saat hingga kalkulasinya selesai. Kita ini, prediksi kita kali ini ada sebanyak 12,85% jaringan yang dikategorikan sangat baik, yang baik ada 28,99%, dan cukup baik ada pada 47,08%. Jadi mencoba mensimulasikan untuk capacity planning-nya. Nah, hal yang pertama yang harus kita lakukan yaitu
perhitungan capacity planningnya di sini nih. Nah, di sini kebetulan saya sudah buat dalam bentuk Excel untuk perhitungannya. Nah, hal yang pertama yang harus kita hitung yaitu forecasting number of user-nya dengan rumus yaitu future population. Nah, bisa dilihat rumusnya di sebelah sini, seperti yang dijelaskan tadi oleh Pak Iqbal. Nah, untuk di sini kan bisa dilihat nih, penduduk untuk masa depan 2025, totalnya sekian jiwa. Nah, dari semua penduduk ini pasti dari umur 15 sampai 65 tahun, jumlahnya sekian. Nah, terus yang menggunakan telepon seluler, cara mencarinya yaitu dengan cara pertama teman-teman tinggal ketik sama dengan, terus buka kurung, di sini diklik yang 80%, terus dikali dengan yang populasi usia produktif yang ini. Nah, kemudian ditutup kurung. Hasilnya akan muncul. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, agar lebih cepat, kita tarik aja ke bawah ya. Soalnya rumusnya tetap sama gitu. Nah, yang paling penting yang ada di sini untuk simulasi ataunya nanti yaitu density-nya, yaitu 1951. Terus lanjut ke tahap kedua. Di sini kan sudah diketahui service model parameternya. Nah, yang akan kita cari yaitu throughput per session. Nah, bisa dilihat kan di sini untuk throughput per session-nya untuk rumusnya yaitu ada blur rate kali session time dikali session dati rasio dikali 1 per 1 kurang blur. Nah, langsung saja. Nah, di sini kan untuk POIF-nya di bagian uplink udah dihitung. Nah, selanjutnya kita hitung yang video phone-nya. Cara menghitungnya yaitu dengan cara ketik sama dengan, kemudian dibuka kurung. Di sini kan ada bitrate, kita klik yang bitrate-nya, kemudian dikali dengan session time-nya, kemudian dikali lagi dengan session dati rasio. Nah, di sini teman-teman tutup kurung dulu. Kemudian dibagi dengan 1 dikurang blur. Nah, yang 1% ini. Kemudian ditutup kurung. Hasilnya akan muncul. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, agar lebih cepat dan rumusnya tetap sama, kita tinggal tarik aja nih. Ketika muncul simbol seperti ini, tinggal tarik saja ke bawah, seperti itu. Nah, lanjut untuk di bagian downlink-nya, berarti kita harus mengambil service model parameternya di bagian downlink juga. Nah, caranya tadi, ketik sama dengan, kemudian dibuka, kurung, kemudian klik yang rate-nya, kemudian dikali dengan session time, kemudian dikali dengan session dati rasio. Ditutup kurung dulu, terus dibagi, buka kurung 1 dikurang yang blurnya. Nah, seperti itu teman-teman. Ini juga tinggal tarik ke bawah aja biar lebih cepat. Nah, sampai sini tadi suaranya kedengaran kan ya? Iya, jelas kan ya? Iya, jelas. Okay. Nah, lanjut kita ke tahap ketiga. Di tahap ketiga, nah di sini kan diketahui traffic model parameternya, sudah diketahui traffic model parameternya. Nah, bisa dilihat di tabel yang warna biru ini. Kemudian diketahui peak to average ratio. Udah ada dense urban, suburban, dan rural kayak gitu. Terus yang akan kita cari yaitu single user throughput-nya. Nah, kita akan mencari di bagian uplink, kemudian mencari di bagian downlink. Nah, yang pertama cara mencarinya di sini kan rumusnya yaitu throughput per session dikali TPR dikali BHSA dikali 1 plus PAR. Nah, caranya di sini kan tidak ada ya throughput per session-nya, akan tetapi ada di tahap kedua yaitu di sini. Nah, caranya teman-teman tinggal ketik sama dengan,
kemudian buka kurung, pindah ke tahap 2, kemudian diklik yang ini, yang video phone-nya. Kan tadi kita mencari yang video phone bagian uplink. Nah, tinggal diklik, kemudian diketik bintang atau kali. Nah, kita pindah lagi ke tahap ketiga. Nah, tadi kan untuk area Cimahi-nya. Cimahi kan dia dikategorikan daerah urban. Nah, jadi kita pakai yang urbannya ini, bukan yang lain-lainnya kayak suburban, rural, dan dense urban. Nah, kita klik aja yang ini, TPR-nya, kemudian dikali dengan NBHSA, kemudian tutup kurung dulu, kemudian dikali dengan 1, buka kurung dulu, 1 plus PAR atau peak to average ratio. Nah, peak to average ratio-nya bisa dilihat di bawah. Nah, tadi kan kita ngambil yang urban. Nah, kita klik aja tuh yang urbannya. Kemudian tutup kurung. Nah, hasilnya muncul. Sekian. Nah, teman-teman di sini jangan lupa dimasukkan simbol dolarnya. Nah, seperti itu. Kemudian dienter aja. Nah, biar lebih mudah tadi kan caranya tinggal tarik aja ke bawah. Nah, selanjutnya kita akan mencari yang bagian donglingnya. Tadi caranya ketik sama dengan buka kurung, kemudian kita ke tahap 2, kita pilih yang donglingnya. Kemudian di sini jangan lupa dimasukkan, diketikkan kali atau bintang sebelum pindah ke tahap ketiga. Nah, di tahap ketiga kita pilih yang TPR-nya, kemudian dikali dengan BHSA. Kemudian ditutup kurung. Nah, di sini kan dikali lagi nih. Nah, berarti kita kali lagi. Kemudian dibuka kurung. 1 plus PARA atau peak to average ratio. Nah, kita klik aja tuh peak to average ratio-nya. Kemudian ditutup kurung, kemudian enter. Nah, tadi di sini jangan lupa simbol dolarnya. Nah, selanjutnya tadi cara cepatnya kita tinggal tarik aja. Nah, di sini kan masih ada nih yang belum per 3.600. Caranya yaitu ketik sama dengan, kemudian sum, nah atau penjumlahan sama dengan sum, kemudian dibuka kurung. Dibuka kurungnya kita tarik dari sini sampai sini. Nah, kemudian ditutup kurung, dibagi 3.600. Nah, sudah didapatkan hasilnya sekian. Seperti itu, teman-teman. Nah, sampai sini tadi suara saya jelas nggak? Penjelasan saya jelas ya? Ya, jelas, Soedin. Oh ya, terima kasih. Nah, kita lanjut ke tahap keempat ya. Nah, di tahap keempat ini kita akan menghitung network throughput-nya. Nah, untuk rumusnya yaitu total user dikali dengan SUT-nya. Nah, tadi kan udah didapatkannya SUT-nya atau single user throughput-nya. Nah, di sini kan udah saya linkkan tadi. Tinggal kita masukkan yang ini, total user dikali SUT. Nah, untuk di bagian downlink. Nah, pertama tadi caranya yaitu ketik sama dengan, kemudian dibuka kurung. Nah, total user dikali dengan yang downlink juga, jangan yang uplink. Nah, kemudian di enter seperti itu. Nah, selanjutnya di sini kan network throughput kbps dan di bawah network throughput mbps. Nah, dari kbps ke mbps itu kan dibagi 1000 ya. Jadi caranya teman-teman tinggal sama dengan, kemudian buka kurung, ambil nilai dari uplink downlink ini, kemudian dibagi 1000. Nah, seperti itu. Sudah didapatkan kan hasilnya? Nah, selanjutnya di tahap kelima.
Nah, di tahap kelima ini semuanya sudah dihitung dari SNR, distribution, cell capacity-nya, cell average throughput-nya, kemudian di site capacity-nya. Nah, bisa dilihat kan teman-teman ini untuk SNR distribution, cell capacity, cell average throughput-nya, dan site capacity-nya. Nah, untuk rumus-rumusnya bisa dilihat sendiri di pojok sini. Nah, selanjutnya kita ke tahap ke-6. Tahap ke-6 ini tadi kan sudah saya ajarkan untuk perhitungannya, dan juga di sini untuk number of site-nya udah ada rumus-rumusnya ya. Nah, untuk di number of site-nya, teman-teman harus melakukan pembulatan jika ada jadi seperti ini. Nah, pembulatannya misalnya 17,158 itu jangan dibulatkan ke bawah, tapi dibulatkan ke atas, yaitu menjadi 18. Dan untuk 185,700 itu jadi 186. Nah, dari perhitungannya tadi sudah sangat jelas ya cara perhitungannya, teman-teman. Suara saya juga sudah jelas ya? Halo? Jelas. Oh, yes. Terima kasih ya. Nah, setelah kita melakukan beberapa tahap perhitungan ini, lanjut untuk perhitungan capacity planning-nya. Nah, hal yang pertama yang harus kita lakukan, ini udah tertampil nggak yang untuk aplikasi atolnya? Sudah, Kak. Oh, yes. Nah, pertama, teman-teman di sini cari yang tap network, kemudian di transmitter, teman-teman tinggal klik kanan. Nah, nanti muncul neighbor. Neighbor ini teman-teman pilih yang intra teknologi. Nah, kemudian klik automatic allocation. Nah, bisa dilihat ya. Kemudian tinggal diklik aja. Nah, muncul kan pop-up seperti ini. Kemudian tinggal di calculate. Tunggu sampai selesai untuk kalkulasinya. Nah, sudah selesai. Tinggal close saja. Kemudian teman-teman, nih ada tombol atau push button commit. Tinggal klik aja. Kemudian teman-teman close. Nah, seperti itu. Selanjutnya, klik lagi yang bagian transmitter. Kemudian klik kanan. Di transmitter tadi klik kanan. Terus di sini ada AFP. Kemudian ada lagi automatic allocation. Nah, teman-teman tinggal klik automatic allocation-nya. Kemudian di sini kan ada dua, ada relation type, kemudian constraints. Nah, pertama kita di relation type-nya, kita klik yang star. Tunggu sampai selesai, nanti akan muncul tombol commit di bagian sini. Nah, sudah selesai ya. Tinggal kita klik commit. Kemudian di constraint. Nah, di constraint, teman-teman lakukan hal yang sama dengan di relation tips, yaitu di tipe. Nah, yaitu dengan cara klik start, kemudian nanti ada muncul tombol commit. Nah, setelah itu kita close aja ya teman-teman. Nah, untuk langkah selanjutnya, yaitu teman-teman pindah ke parameter. Nah, di parameter, teman-teman cari yang traffic parameternya. Kemudian di service, teman-teman tinggal klik kanan, kemudian new. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini kan tadi kita sudah menghitung capacity planning-nya ya. Di sini ada POIF, ada video phone, ada video compress, dan sebagainya, dan lain-lain. Nah, di sini kita akan coba masukkan ya. Pertama kita masukkan POIF. Nah, untuk couplingnya ini activity vectornya, dan di bagian uplink dan downlinknya, teman-teman untuk activity vectornya, teman-teman masukkan yang session dati ratio yang ini nih. Nah, di bagian uplink tadi kan ada 0,2,
di bagian downlink ada 0,4. Nah, lanjut kita masukkan di sini 0,2, kemudian di sini kita masukkan 0,4. Nah, kemudian di sini average request throughput-nya. Nah, teman-teman ambil lagi dari data yang tadi kita hitung, yaitu teman-teman ambil untuk uplink-nya, teman-teman ambil yaitu bearer rate yang ini untuk POIP-nya 130,26, dan juga bearer rate-nya yang bagian downlink teman-teman ambil yang 550,56. Seperti itu. Nah, di sini 130,26. Nah, di bagian downlinknya tadi 550,56-nya. Selanjutnya teman-teman tinggal apply. Nah, jangan di OK terlebih dahulu. Kita pindah ke bagian LTE-nya. Nah, di tipenya teman-teman jangan lupa ganti, kita akan menghitung yang untuk datanya. Nah, KCI ini berdasarkan tabel yang kita buat. Nah, dari kan di sini ada POIP nih untuk urutan pertama, di sini video phone untuk urutan kedua. Nah, bisa dilihat nih urutannya. Jadi urutannya untuk POIP-nya itu nomor 1 gitu. Kita pindah ya, di sini KCI-nya kita masukkan berarti 1, untuk priority-nya dia 1. Nah, kemudian lanjut di max throughput demand-nya. Kita masukkan tadi 130,26. Kemudian yang di sini 50,56. Nah, untuk scaling factor-nya kita masukkan 99% aja. Nah, di sini kan kita tidak ingin menghitung carrier aggregation-nya atau CI. Jadi kita unchecklist saja. Nah, lanjut tinggal kita klik apply, kemudian di OK. Nah, di sini nih bisa dilihat. Nah, tadi kan kita sudah membuat service-nya gitu. Terus kita buat lagi lah ya 1. Caranya sama dengan yang tadi. Di sini kita ambil yang mana ya? Nah, kita ambil yang real. Kita ambil yang ini aja ya. Yang IMS signalin. Nah, kita ambil yang IMS signalin. Kemudian kita masukkan dulu namanya. Nah, tadi untuk activity factor-nya dan average request throughput-nya bisa dilihat di tabelnya. Nah, activity factor-nya yaitu kita ngambil yang session data ratio, dan average throughput-nya kita ambil yang bearer rate-nya. Nah, jadi image signaling kita ambil yang 0,2 dengan 0,05 dengan uplink 15,63. Oke. Jadi 0,2 0,05, di sini 15,63. Terus tadi, nah untuk downlinknya sama. Nah untuk downlinknya 15,63. Lanjut kita klik apply, kemudian kita ke LTE, di LTE kita ubah jadi data. Nah tadi yang kan PCI itu kita ambilnya dari urutannya. Nah, urutan dari IMS signalingnya yaitu urutan ke-6. Berarti kita masukkan untuk PCI-nya yaitu dengan urutan 6. Nah, priority-nya kita tadi kan udah masukkan 1, di sini berarti 2. CA-nya di unchecklist, kemudian di sini 15,63. Kemudian selanjutnya di sini 15,63. Scaling faktornya jangan lupa diubah ya. Nah, sudah selesai. Kemudian tinggal apply dan di OK. Nah, udah selesai, kita udah buat POIP yang ini, kemudian juga sudah buat yang IMS signalingnya. Selanjutnya kita akan membuat user profile-nya. Caranya yaitu dengan klik kanan di user profile, kemudian klik new. Nah, di new kita masukkan aja ya di sini user ya. Di service-nya tadi kan kita udah buat service-nya ya. Ada POIP nih.
kemudian dengan IMS signalingnya seperti itu. Untuk terminalnya kita pakai yang MIMO saja, karena kita pakai yang tadi yang LTE gitu. Kemudian tadi uplinknya di sini kan 130,26 ya, yang di sini nih. 130,26 dengan 550,56. Di sini 550,56. Terus IMS signalingnya tadi 15,63. Nah, untuk call per hour-nya itu kita ambil data yang di tahap ketiga. Di sini kan ada untuk POIF tuh 1,3. Kita ngambil yang ini, yang BHSA. Untuk POIF-nya tuh 1,3 dengan IMS signalingnya kita ambil yang 4. Nah, di sini 1,3, ini kita tulis 4. Nah, setelah itu teman-teman di sini jangan lupa di enter ya. Nah, kemudian tinggal apply, kemudian di OK. Nah, untuk user profiles-nya kita udah buat. Terus kita lanjut ke membuat environment-nya. Dengan cara klik environment, klik kanan, kemudian klik new. Nah, di bagian new, teman-teman di sini tadi untuk user profile-nya kita masukkan user, kemudian untuk mobility-nya, nah di sini ada 50 km per hour, terus ada fix, ada pedestrian. Nah, kita di sini kita pilih yang fix aja, yang tetap aja di situ di tempatnya. Kemudian untuk ini nih yang paling penting tadi ya, aku bilangnya pada tahap pertama kan ada density. Nah, density itu kita ambil di tahap pertama 1951. Kita masukkan saja lah ya 1951. Kemudian di enter, tinggal apply dan oke. Nah, setelah itu sampai sini sudah jelas nggak teman-teman? Tadi, halo, suara saya kedengaran kan? Halo. Halo. Jelas, Takutnya jelas. ini bicara sendirian gitu. Oh, jelas. Oke, sip. Nah, lanjut ya. Kita ke bagian geo ini. Nah, di bagian geo, kita di traffic map-nya, klik, kemudian diklik kanan, terus klik new map. Nah, di new map ini udah benar user profile-nya, user profile environment, kemudian tinggal create aja. Nah, di sini kan ada no data. Di sini berarti kita tadi udah buat yang environment ini. Kemudian karena kan butuh ketepatan. Nah, setelah ini, setelah kita nge-boundary seperti ini, kita langsung saja ke simulasinya. Jadi nanti untuk perhitungan jumlah penggunanya di area Cimahi ini bisa kita lihat. Nah, tinggal klik yang simulation, kemudian klik new. Nah, di new nih kita buat, kita namanya ini aja ya, grup-grup gitu. Di sini teman-teman jangan lupa checklist yang dekawal capacity. Kemudian di traffic, di advance-nya teman-teman di bagian down traffic load kita masukkan 100%, kemudian di uplink traffic load-nya teman-teman masukkan 50%. Nah, kemudian langsung apply, kemudian di calculate untuk melihat hasilnya. Tunggu sebentar. Nah, di sini kan sudah tertampil ya pengguna-penggunanya. Jadi kan misalnya nih yang di sini cover yang bagian sini pengguna-penggunanya, yang di sini juga pengguna-penggunanya. Seperti itu capacity planning. Jadi menurut pengertian tadi capacity planning itu ialah membangun atau merancang sebuah
jaringan di mana dihitung berdasarkan penggunanya, jumlah penggunanya gitu. Jadi kan di sini bisa kita lihat jumlah penggunanya misalnya di set ini segini. Nah, untuk melihat data-data statistiknya, teman-teman tinggal yang di simulation tinggal expand, kemudian di grup nih. Di grup klik kanan, kemudian tinggal klik yang average simulation. Nah, muncul deh di sini. Dari berapa user dari sekian set yang kita buat. Nah, usernya itu sekitar 1868 user. Nah, seperti itu. Untuk minimum throughput demand-nya atau permintaannya itu 133,0,4 megabit per second gitu. Nah, untuk couplingnya bisa dilihat. Nah, di sini kan tadi kita ada buat dua service ya. Ada EMS signaling dengan POIF. Nah, untuk EMS signalingnya itu ada jumlah usernya 1421 dengan uplink dan downlinknya sekian. Kemudian untuk POIF-nya yaitu jumlah usernya 447. Nah, jadi kan kalau totalnya 1421 ditambah dengan 447 hasilnya 1868 seperti itu. Nah, bisa dilihat nih untuk throughput-nya dengan minimal throughput-nya seperti itu. Nah, di sini lanjut ya hasilnya. Di sini total number of user not connected. Nah, maksudnya di sini jadi yang no coverage ini berarti ada satu yang user ini nih. Ada yang satu user ini dia tidak tercover dengan set yang telah kita buat tadi gitu. Terus untuk no service-nya dia tetap tercover dari set ini, akan tetapi dia tidak mendapatkan layanan seperti itu. Nah, berarti dia tidak mendapatkan layanan seperti itu. Nah, jadi dari keseluruhan tadi dari 1862 user, nah yang terkonek itu 99,7%. Nah, mungkin seperti itu. Baiklah, terima kasih kepada rekan asisten yang sudah melakukan demo praktikum. Selanjutnya yaitu sesi kuis. Yang join baru 2 orang, Gilbert sama Yopi. Nah, yang lain jangan lupa join. Karena ada hadiah yang menarik yang menanti teman-teman sekalian. Nah, berikut nama-nama pemenangnya. Jadi kita mengambil 6 nama teratas sebagai pemenangnya. Selamat kepada Tiar, Delanovia, Yopi, Ganesha, Reza, dan Muhammad Hilal. Langsung saja kita mulai fotonya. Saya akan hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Baiklah, tiba sudah kita di penghujung acara pada hari ini. Terkait untuk kebutuhan pembelajaran mengenai video tutorial site plan menggunakan ATOL, nanti akan di-share lebih lanjut. Kami ucapkan terima kasih kepada pemateri dan seluruh peserta yang telah berkenan hadir pada hari ini. Semoga ilmu yang didapatkan dapat bermanfaat di kemudian hari. Mohon maaf jika banyak terdapat kesalahan dan kekurangan. Terima kasih kepada seluruh peserta dan seluruh peserta dapat meninggalkan ruangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.